Datang Pak. Iya, selamat datang kepada Kapolres Sedang Braga, Bapak AKBP Rohit Simanjuntak, SPM Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Udah nikah deh? Baru? Ada kata terlambatnya. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua PWI Kabupaten Sedang Bedagai, para pengurus PWI dan seluruh anggota PWI yang telah hadir di tempat ini. Kemudian yang saya hormati juga dari Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan tadi diwakili oleh Ibu Ria yang minta izin pada kegiatannya. Bapak Ibu sekalian yang telah ikut dalam sosialisasi protokol kesehatan COVID-19. Acara ini sungguh sangat bagus dan mulia. Acara ini nantinya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sedang Bedagai. Mereka akan lebih memahami lagi bagaimana menjalankan protokol kesehatan. Jadi kebersamaan kita dalam acara-acara seperti ini sangat sungguh luar biasa, karena sampai saat ini yang menjadi perhatian negara, perhatian pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai, yaitu masalah protokol kesehatan. Sudah hampir 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 dan sampai saat ini vaksinnya belum ada, walaupun mungkin secara riset sudah ditemukan, namun untuk peredarannya diperkirakan nanti di akhir November, di awal atau akhir Desember itu vaksin sudah masuk ke Indonesia. Namun masih perlu proses mungkin dari Menteri Kesehatan untuk Balai POM-nya lagi. Saya buka aja biar agak seperti ini. Sehingga diperkirakan nanti di awal Januari 2021 vaksin itu baru bisa digunakan oleh masyarakat. Itu pun secara bertahap, karena mungkin pengadaannya. Mudah-mudahan ya kita di masa saat ini sampai nanti ada penemuan vaksin, kita bisa menurunkan angka virus corona, penularan virus corona khususnya di Kabupaten Sedang Bedagai, yang salah satu pencegahan efektif itu ya ini acara kita ini. Acara kita ini salah satu cara mencegah COVID-19 dengan nanti para rekan-rekan dari media bisa mensosialisasi, mengedukasi kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Sedang Bedagai. Mereka akan memahami dan mengikuti, karena media ini sebenarnya sangat luar biasa peranannya, bisa secara cepat nanti diketahui oleh masyarakat, yaitu media, peranan media. Mungkin masyarakat kita sebagian kalau mau mendengar himbauan dari instansi terkait atau Forkopimda barangkali nggak nyampe sampai desa ini. Tapi dengan media, mungkin media sosial lagi terus nanti menyebar ke seluruh pelosok, mereka akan mengetahui. Nah, untuk itu terima kasih kepada Ketua PWI dan seluruh jajaran yang telah hadir di tempat ini.
Tentunya dalam hal kegiatan ini bagaimana protokol kesehatan COVID-19 kita bisa jalankan. Dasar-dasarnya tadi sudah dijelaskan ya. Saat ini Indonesia, negara luar negeri juga, dunia ya, khususnya Kabupaten Serdang Bedagai mengalami pandemi COVID-19. Macam-macam yang dilakukan dunia, negara-negara lain dalam menghadapi COVID ini. Ada yang menganut ajas lockdown, tutup semua kegiatan, ya. Ada juga yang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Itu yang dianut Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 2020. Jadi hanya beberapa kegiatan yang ditutup, yang dirasakan itu bisa mengakibatkan penyebaran COVID Corona yang sangat dahsyat, seperti meliburkan anak-anak sekolah. Nah, ini aja PSBB. Kalau di Singapura semua ya, kalau kita hal-hal tertentu dengan prinsip, dengan Impres nomor 6 2020, negara atau masyarakat sehat, ekonomi meningkat. Nah, ini yang luar biasanya ya. Cara-cara menjalankan roda perekonomian, kehidupan, kegiatan, termasuk ini ya, pantai apa namanya ini, romantis ini ya, ini tetap buka. Yang penting dia menjalankan proses protokol kesehatan. Jadi kalau ini sudah bagus, ada cuci tangan di sekitaran, mungkin pintu masuk ada pengukur suhu, yang masuk di sini diseleksi harus memakai masker, harus mencuci tangan, jaga jarak. Nah, kalau dulu kapasitasnya misalnya 1.000 orang, ya jangan 1.000 orang yang hadir, minimal ya separuh, 500 orang, biar bisa Pak menjaga jarak tadi, tidak berkerumun. Kalau dulu dangdutan bisa joget-joget, ya sekarang jangan, cukup mungkin muter musik saja, atau keyboard tunggal, dia sendiri yang nyanyi, dia yang keyboard ya, tidak mengundang kerumunan, boleh. Nah, inilah yang dianut oleh Indonesia, yaitu PSBB. Ada daerah-daerah yang diperketat seperti Jakarta, ya, diperketat PSBB-nya. Di wilayah-wilayah tertentu diperketat. Ada juga ya seperti kalau Sergei ini masih nyaman. COVID-19 yang meninggal di Sergei itu 10 ya Pak ya. 10 orang, artinya tetap meningkat. Tapi ini kan sudah 10 bulanan ya, artinya dalam 1 bulan 1 kira-kira begitu. Nah, ini juga sudah luar biasa lah pencegahan yang kita buat ya bersama masyarakat. Meningkat tapi tidak signifikan. Angka penularan juga meningkat signifikan, tapi kesembuhan juga meningkat juga signifikan. Itu yang saya tahu dari laporan tugas COVID-19. Nah, untuk itu Impres sudah ada, kemudian peraturan Mendagri ya 34 nomor berapa itu Mendagri. Kemudian ada peraturan gubernur nomor 34 ya, mengadopsi Impres tadi. Kemudian peraturan bupati nomor 35 mengadopsi Impres ya, tentang pendisiplinan ya, pendisiplinan terhadap dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan. Artinya masyarakat harus disiplin menjalankan itu, si pelanggar harus ditegakkan hukum. Supaya apa? Supaya dia patuh terhadap protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan yang begitu signifikan. Kemudian penanganan COVID-19 ya. Tak ada satupun negara yang bisa dijadikan role model ya, masing-masing negara masing-masing.
negara itu masing-masing, luar negeri buat begini lockdown, sana lockdown, di sini PSBB, dan ada lagi macam-macam ya. Bahkan kalau di Korea Utara itu lebih sadis lagi ya. Pejabat-pejabatnya yang nggak bisa signifikan menurunkan itu bisa habis langsung ya. Itu jadi begitulah ya, begitulah ganasnya ini sebenarnya penanganan COVID-19 ini. Di kita masih mungkin kita diuntungkan dengan negara yang tropis ya, yang tropis ya, panas, tidak terlalu kalau dingin katanya bisa memperkuat COVID itu. Tapi kalau di kita mungkin masyarakatnya bertani, berkebun, mengeluarkan tenaga termasuk olahraga, sehingga COVID ini boleh dibilang sampai sekarang ini mungkin masyarakat sudah cukup sadar dan bisa mengatasinya. Pelanggaran COVID yang meningkat ya, ini akhir-akhir ini ya, banyak juga yang sudah mungkin jenuh ya, sehingga melanggar protokol kesehatan. Sudah mulai ada pesta-pesta pakai keyboard, tidak melakukan protokol kesehatan. Salah satu contoh yang kemarin kejadian yang di Petamburan, Jakarta, kembalinya Habib ya. Nah ini kita lihat di TV seperti nggak ada kejadian ya, sehingga ya ada korban ya, diminta pertanggungjawaban kepada instansi yang bertanggung jawab. Seharusnya itu ya instansinya itu ya ketua gugus tugas itu gubernur. Nah kalau di sini bupati, saya ini wakil ketua ya, dan sebagainya. Nah untuk itu rekan-rekan, kita bisa membuat COVID-19 di Sorga ini yang menurun asal kita kompak. Saya kemarin sudah rapat koordinasi dengan Forkopimda Sekabupaten Serdang Bedagai dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, yang tujuannya juga supaya di Serdang Bedagai ini COVID-19-nya itu bisa turun ya. Bahkan kita harus kerja keras saat ini untuk mempertahankan supaya kita tidak naik. Diperlukan kerja keras, kekompakan. Ini salah satu tanggung jawab dari insan pers melalui PWI ya, untuk kita bersama-sama. Saya yakin dengan kekompakan kita insan pers, dengan petugas atau Forkopimda atau dengan gugus tugas, saya yakin Sorga ini akan makin menurun. Insya Allah nanti bulan 1 udah vaksin dibagi, kita bisa bebas dari COVID. Ini harus kita lakukan, dan saya juga berharap kepada rekan-rekan ya, jangan bosan-bosannya memberitakan masalah protokol kesehatan. Jangan bosan-bosannya, biar terus rakyat ini dia tergugah, dia merasa, dia tersentuh bahwasanya COVID ini sebetulnya belum berlalu. Saya mendengar juga banyak permasalahan-permasalahan di bawah, di masyarakat yang melanggar protokol. Ada sudah meninggalnya memang sudah positif, tapi masih ditentang ya. Nggak betul itu, kau ngarang-ngarang saja katanya. Ini perlu kita yakinkan, tidak ada yang ngarang. Ya buktinya dia sakit, meninggal ya. Nah ini karena memang betul luar biasa ini COVID ya, namanya COVID ini nggak ada yang berani dan menentang ini ya. Para medis di sana pun yang menghadapi ini juga direkrut nyawanya. Para medis
yang sudah tahu ya itu obat-obatan, tahu pencegahan, pakai ini, pakai masker, pakai lapisan ini, meninggal. Coba kita tarik kasus-kasus kematian para medis, kita tarik ke belakang 2020 dengan 2019, 2018, mana yang banyak meninggal para medis di 2018 atau 2019 atau di 2020? Pasti di 2020 jumlahnya sangat signifikan, ya, sangat signifikan. Dokter, bidan, perawat sangat signifikan meninggalnya. Bukan hanya di Indonesia, termasuk di luar negeri. Nah, dari sini aja kita sudah harus, masyarakat ini bisa memahami, ya, bahwasanya ternyata COVID itu ada dan benar adanya. Bagaimana supaya masyarakat ini tahu? Melalui kita. Nanti tentunya rekan-rekan media bisa membuat berita-berita COVID ini. Kemudian saya juga meminta kepada kepala daerah atau pejabat bupati, Forkopimda, untuk bisa berani mengambil tindakan, ya, hukum dalam menangani pandemi di luar maupun di dalam. Di dalam itu ya internal. Ya, saya juga sudah perintahkan untuk jajaran saya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari di rumah maupun di kantor maupun dalam melakukan kegiatan lingkungan. Nah, ini kita lakukan supaya apa? Supaya masyarakat juga bisa mencontoh. Ya, saya harapkan PWI juga ikut. Ya. Kalau PWI itu ikut, mereka juga nanti akan, wah itu PWI aja ikut, ya, contoh mengambil berita, ya mungkin berjarak, ya, mematuhin, ya. Kalau misalnya protokol bilang, tolong ini ya, jangan tersinggung juga, karena itu memang protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Tapi saya yakin ya PWI sangat sudah berperan di sini sehingga ya sampai saat ini kita angka kesembuhannya itu cukup signifikan dan kematiannya itu boleh dibilang tidak terlalu signifikan. Kemudian dalam menghadapi protokol kesehatan ini, semua kegiatan termasuk kita saat ini Pilkada juga harus mengikuti protokol kesehatan, dan saya sudah minta kepada Panwaslu, Bawaslu, ya, KPU bersama Gakumdu untuk menegakkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan sampai saat ini wilayah kita belum ada yang melanggar protokol kesehatan dalam berkampanye. Sekarang ini masa kampanye, waktu kampanye. Mudah-mudahan saya lihat dari kedua calon ini mematuhi, ya, kampanye tatap muka 50 orang, mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini harus kita keluarkan. Saya juga mohon kepada PWI juga ikut mengawasi ini, ya. Dengan kita ikut mengawasi ini berarti kita betul mencegah penularan COVID-19, ya. Jadi cukup baguslah saya lihat di Sergei ini, ya, walaupun kita menghadapi kampanye pilkada, tapi semua berjalan dengan baik. Kalau dibandingkan kita nonton TV di daerah lain yang sampai seperti baris berbaris, ya, yaitu pengumpulan massa yang melanggar, ya, tapi di Sergei sampai saat ini belum, dan saya harus monitor terus. Kemudian juga tentunya COVID ini bisa berkembang apabila juga ada permasalahan-permasalahan di kabupaten kita, seperti misalnya demo, ya. Nah, demo ini kalau demo dia demo mengumpulkan massa, ini juga bisa melanggar
protokol kesehatan. Belum tentu yang demo ini semua sudah dicek kesehatannya sebelum dia berangkat. Bisa-bisa dia datang dari segala penjuru, ngumpul di situ, salah satu terpapar COVID-19, tapi temannya nggak tahu. Setelah itu dia demo, dia mungkin ke kantor bupati lah, kantor DPRD, kantor Polres, kantor kejaksaan. Nah ini bisa menularkan lagi kepada petugas-petugas yang di sana. Baik petugas Satpol PP, baik petugas kepolisian, baik pegawai-pegawai yang ada di sana. Nah, ini juga kami mohon kepada rekan-rekan supaya juga bisa mensosialisasikan bahwasannya memang untuk menyampaikan pendapat boleh menurut undang-undang. Tapi di masa Covid ini jangan melanggar. Artinya dengan berkerumun membawa berorasi yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sehat bebas dari COVID. Nah ini juga bisa melanggar protokol kesehatan. Dapat semua. Oke, dapat semua, Pak. Jauh lah. Agak jauh sedikit.